Perkenalkan, kami dari kelompok Pontianak dengan Rika Rahmawati, Nurlayali Azizah, dan Tasya Nurul akan mempresentasikan review materi bab 1-6. Langsung saja kita ke bab 1, yaitu tentang pengantar perilaku organisasi. Sebelumnya, apa sih organisasi itu? Organisasi yaitu sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Maka pengertian perilaku organisasi menurut Robin mengemukakan bahwa perilaku organisasi adalah cara berpikir yang meneliti dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk meraih pengetahuan dalam mengembangkan efektivitas organisasi. Sejarah perilaku organisasi. 1. Masa praktik awal. Adam Smith mengembangkan sistem pembagian tugas, lalu Charles Babbage menambahkan penjelasan tentang mempersingkat waktu, menghemat, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Sedangkan Robert Owen mengingatkan sistem pabrik yang seharusnya meningkatkan para pekerja tidak dengan cara kekerasan. Kedua adalah masa-masa klasik. Frederick Winston Taylor mengusulkan 4 prinsip scientific management yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Frederick Fayol menuliskan atas dasar pengalaman bertahun-tahunnya sebagai praktisi eksekutif, dan Max Weber menyebutkan bahwa struktur ideal sebagai birokrasi cirinya adalah spesialisasi atau pembagian kerja, sebuah hierarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, 4 peraturan yang rinci, dan terakhir hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Ketiga adalah gerakan hubungan kemanusiaan tahun 1940 sampai 1950. 3 kejadian yang memberikan kontribusinya dalam penelaahan ilmu perilaku organisasi adalah masa depresi, gerakan serikat buruh, dan masa penentuan home turn. Tujuan dari penelitian home turn adalah untuk mencari sampai di mana pengaruh hubungan antara kondisi fisik tempat pekerja dengan hubungan produktivitas karyawan. Kemudian muncul perilaku organisasi modern. Era modern ditandai oleh Edward Deming dan Joseph Juran yang memperkenalkan konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20. Deming atau dikenal Bapak Kontrol Kualitas berpendapat bahwa permasalahan kualitas berasal dari sistem, bukan pekerjanya. Kemudian bab 2 menjelaskan tentang keragaman dalam organisasi. Lapisan keragaman yang pertama adalah kepribadian berada di pusat lingkaran, kedua dimensi internal atau di tingkat permukaan yang sangat berpengaruh terhadap sikap, ekspektasi, dan perilaku, ketiga dimensi keragaman sekunder atau pengaruh eksternal seperti tempat tinggal dan pengalaman kerja, 4 adalah dimensi organisasi seperti senioritas, jabatan, dan fungsi kerja. Lalu kita mengenal namanya glass ceiling. Glass ceiling adalah rintangan tidak terlihat yang menghalangi wanita dan minoritas pada posisi yang lebih tinggi. Jadi perempuan akan mendapatkan diskriminasi dan rintangan yang lebih berat. Lalu dikenal dengan diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Tingkat-tingkat keragaman. Pertama adalah keragaman permukaan atau surface level diversity. Adalah perbedaan dalam jenis kelamin, ras, etnis, umur, dan kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang untuk berpikir dan merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Kedua, keragaman level dalam atau deep level diversity adalah perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kebersamaan atau kesamaan. Selanjutnya, sesi ketiga ada sikap dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Berarti, kepuasan kerja seseorang tergantung bagaimana penilaian atau persepsi individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya. Determinasi sikap kerja. Sikap kerja dapat dijadikan indikator apakah suatu pekerjaan berjalan lancar atau tidak. Jika sikap kerja dilaksanakan dengan baik, maka pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Pengukuran sikap kerja. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ada 5 macam sikap kerja, diantaranya kerja ikhlas, kerja mawas terhadap emosional, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Ada 3 komponen sikap. Yang pertama komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan yang ketiga komponen perilaku. Ciri-ciri sikap. 1. Sikap tidak dibawa sejak lahir. Yang kedua, sikap selalu berhubungan dengan objek. Yang ketiga, sikap dapat tertuju pada suatu objek atau sekumpulan objek. Yang keempat, sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar.
Dan yang kelima, sikap mengandung perasaan atau motivasi. Lalu ada sikap kerja utama, aspek-aspek lain yang terdapat dalam kepuasan kerja, ada aspek-aspek kepuasan kerja, dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Berikut ada hubungan pelaksanaan kerja dengan kepuasan kerja. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Dampak pekerjaan yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Ada model kepuasan kerja dan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya sesi keempat, ada emosi dan suasana hati. Seperti yang kita ketahui, emosi mencangkup rasa marah, jijik, antusias, iri, takut, frustasi, kecewa, malu, bahagia, benci, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, terkejut, dan sedih. Beberapa aspek emosi, yang pertama aspek biologi emosi, yang kedua intensitas, dan yang ketiga frekuensi dan durasi. Lalu ada kerja emosional, emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Ada teori peristiwa afektif, ada pengaturan emosi, dan kecerdasan emosional. Lalu selanjutnya ada beberapa kasus kecerdasan emosional, dan ada aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati, meliputi seleksi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, pelayanan, efek, sikap kerja, perilaku menyimpang di tempat kerja, kepemimpinan, dan negosiasi. Di sesi 5 yang berjudul kepribadian dan nilai. Kepribadian, menurut Schubert, adalah gabungan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Jadi, apabila ingin memahami dengan baik perilaku seseorang dalam suatu organisasi, sangatlah berguna jika kita mengetahui sesuatu tentang kepribadiannya. Menurut Ren Baron dan Elizabeth Vogel, kepribadian seseorang dibagi dalam 9 tipe, yaitu perfeksionis, penolong, pengejar prestasi, romantis, pengamat, pencemas, petualang, pejuang, dan pendamai. Faktor penentu yang membentuk kepribadian diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan merujuk pada faktor genetis seorang individu. Dan faktor lingkungan di mana kita tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian pada setiap individu. Sedangkan nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sifat dari suatu benda yang menyebabkan minat seseorang atau kelompok. Max Keller menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Sesi 6 yang berjudul persepsi dan pengambilan keputusan. 6 langkah dalam model pengambilan keputusan yang rasional, yaitu menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasikan bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan memilih alternatif terbaik. Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yaitu fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, dan suasana hati. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi yang merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Contohnya yaitu ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Keputusan dalam organisasi biasanya diambil seperti rasionalitas terbatas, intuisi, dan identifikasi masalah. Rasionalitas terbatas, kemampuan mengolah informasi manusia terbatas, jadi disederhanakan. Intuisi, intuitif adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Intuisi ini juga saling melengkapi dengan analisis rasional. Sedangkan identifikasi masalah, pengembangan alternatif, bukti menunjukkan bahwa pengambilan keputusan adalah inkremental, bukan komprehensif. Artinya, pengambil keputusan menghindari tugas-tugas sulit yang mempertimbangkan semua faktor penting, menimbang relatif untung dan ruginya, serta mengkalkulasi nilai untuk masing-masing alternatif.